Ini mi tanganku. Jelas sekali mi hitam-hitam di sininya. Yang kita tanya apa aku pakai hand body 10 kali booster. Putih tangan tak pakai hand body 10 kali booster. Hand body 10 kali booster kamu pakai nanti di sini itu hitam karena apa? Di sini yang susah putih, tapi di sini putih itu. Lebih putih tanganku daripada muka aku kan? Nah, lihat. Tuh, hitam-hitam di sininya. Nggak mau putih tuh. Besti-besti, ada main di depan Narutang weh. Surat terbuka untuk Bapak Kapolda Sulsel. Bapak Kapolda Sulsel, saya Ernawati, seorang ibu Bayangkari, diperlakukan tidak manusiawi. Bagaimana tidak manusiawinya? Saya hanya mencari kepastian hukum di kepolisian Polda Sulsel, tapi malah saya dikriminalisasi dengan cara dilaporkan undang-undang ITE, padahal saya hanya menyuarakan ketidakadilan atas kematian saudara saya, kasihan. Terus saya masih status saksi tapi sudah dilakukan penangkapan. Apa kabar owner-owner itu yang sudah jadi tersangka? Jadi Bapak Kapolda Sulawesi Selatan, saya hanya ingin Bapak bertindak tegas, jangan tebang pilih, karena di negara kita semua sama di mata hukum. Jadi saya berharap kepada Bapak Kapolda Sulsel berbuat adil terhadap saya dan terhadap masyarakat kecil. Jangan mentang-mentang orang banyak uangnya, kalian tidak lakukan penangkapan alasan mereka hamil. Ada yang hamil, perasaan satu orang yang hamil Pak. Terus itu juga hamil, bukan jadi bilang alasan itu hamil, bukan jadi bilang alasan untuk tidak ditangkap. Harusnya itu ditangkap semua. Seperti halnya kalian tangkap saya di tahun 2023. Saya 2 bulan di sini di Tahti Polda 2 bulan. Bagaimana saya menderitanya sebagai Bayangkari hanya mencari kepastian hukum kematian saudaraku, tapi dilakukan penangkapan paksa. Padahal saya masih berstatus saksi, bukan tersangka. Jadi tolong kalian jangan tebang pilih. Saya sangat marah dan protes jika kepolisian Polda Sulsel selalu melakukan hal demikian. Saya tidak ingin negara kita dihancurkan hanya karena segelintir oknum. Dan saya berharap hukum ini berbuat adil kepada rakyat kecil. Jangan hanya tajamnya ke bawah, tapi tumpul ke atas. Itu ya, saya sebagai narasumber percuma lapor polisi berharap kepolisian Polda Sulsel berbuat adil kepada masyarakat luas. Jangan hanya kepada orang yang punya uang, Pak. Salam waras. Assalamualaikum. Sejumlah mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan markas Polda Sulawesi Selatan di Makassar. Mahasiswa menuntut 3 tersangka kasus peredaran skincare atau kosmetik mengandung merkuri segera ditahan pihak kepolisian. Pantauan beberapa media online yang berada di lokasi tepatnya Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, Senin tanggal 18 November tahun 2024 sekitar pukul 4 sore, sejumlah mahasiswa menyampaikan orasi dengan membentangkan spanduk berisi tuntutan mereka. Massa mengklaim gabungan mahasiswa dari berbagai kampus di Makassar mendesak, menantang Kapolda Sulsel agar segera menangkap yang sudah ditersangkakan pemilik kosmetik berbahaya yang mengandung bahan merkuri, ujar koordinator aksi, Firhan dalam orasinya. Dia menuding ada sesuatu hal menjadikan para tersangka tak kunjung ditahan. Dia pun kembali menekankan agar kepolisian segera menangkap para tersangka. Kami melihat bahwa mereka yang sudah ditersangkakan tak kunjung ditangkap. Jadi, kami curiga bahwa ada kong kali kong di antara pemilik kosmetik dengan pihak Kapolda, katanya. Demonstrasi berlangsung kurang lebih 20 menit dengan penjagaan oleh personel kepolisian di lokasi, walaupun setelahnya massa membubarkan diri dengan tertib. Diberitakan sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum Makassar juga menyoroti 3 tersangka kasus peredaran skincare atau kosmetik mengandung merkuri tidak ditahan polisi. Ketiga tersangka adalah Mira Hayati, suami Feni Frans bernama Mustadi Daeng Sila, dan Agus Salim. Ini kasus kan jadi perhatian publik ya, korbannya banyak sehingga mungkin penahanan ini juga dipersoalkan. Kenapa? Karena tidak ada penjelasan yang mungkin bisa diterima oleh publik. Kenapa kasus ini tidak ditahan, sementara korbannya banyak? Yang kedua, ancaman pidananya di atas 5 tahun, ujar Direktur LBH Makassar Abdul Aziz Dumpa. Berhayati lagi sembunyi di goa.
karena dia udah dapat panggilan polisi. Dia udah dipanggil polisi di Makassar. Nggak tahu Polres, nggak tahu Polda Makassar, nggak tahu. Tapi yang jelas dia udah dipanggil. Panggilan kedua, sekarang udah panggilan kedua, tapi dia nggak hadir-hadir. Panggilan ketiga dia akan dijemput paksa si Dugong. Udah, makanya jangan pada ngeyel ya.